Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang menentukan ekstrim fungsi dua peubah. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kalkulus Peubah Banyak dengan dosen pengampu Ibu Linda Rosmeri TMSI. Baiklah, disimak ya video pembahasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdillah dengan NIM 200302013. Pada video kali ini saya khusus membahas materi nilai ekstrim dua fungsi peubah. Nilai ekstrim itu ada nilai maksimum, minimum, lokal maupun global, dan titik plana. Untuk selengkapnya, berikut penjelasannya. Pertama, definisi maksimum dan minimum relatif atau lokal dan global. Perhatikan gambar dari grafik fungsi dua peubah fx, y. Terdapat titik lokal maksimum, global minimum, lokal minimum, dan juga titik pelana. Nah, diketahui fungsi dua peubah fx, y terdefinisi pada daerah D di bidang yang membuat titik x0, y0. 1. Titik x0, y0 disebut titik maksimum lokal jika terdapat cakram dengan pusat x0, y0 pada D sehingga fx0, y0 besar dari sama dengan fx, y untuk setiap x, y di cakram. Jadi, terdapat titik-titik pada grafik tersebut yang nilainya besar itu merupakan titik maksimum lokal. Nah, sedangkan titik maksimum lokal yang paling besar dan itu hanya satu titik disebut titik maksimum global. Yang kedua, titik x0, y0 disebut titik minimum lokal jika terdapat cakram dengan pusat x0, y0 pada D, sehingga fx0, y0 kecil dari sama dengan fx, y untuk setiap x, y di cakram. Jadi, terdapat titik-titik yang nilainya kecil itu disebut dengan titik minimum lokal. Sedangkan titik minimum lokal yang paling kecil dan jumlahnya itu hanya satu disebut titik minimum global. Nah, yang ketiga, titik pelana ini merupakan titik tengah kurva, bukan maksimum lokal dan juga minimum lokal. Dia berada di tengah. Kalau misalnya di kuda itu seperti pelana kuda. Dua, teorema titik ekstrim. Jadi titik ekstrim ini berguna untuk mencari nilai maksimum, minimum, global maupun lokal. Untuk mencari titik ekstrim, kita harus mencari titik kritis terlebih dahulu. Titik kritis dari F pada D itu ada 3 jenis sebagai berikut. 1. Titik-titik batas x0, y adalah titik batas dari himpunan D. Jika semua persekitaran dari x0, y0 membuat titik-titik yang berada di D dan titik-titik yang bukan berada di D. Kedua, titik stasioner. Misalkan fungsi fx, y kontinu pada daerah D yang membuat titik x0, y0. x0, y0 adalah titik stasioner jika gradien f x0, y0 adalah 0. Dalam hal ini, do f per do x turunan f terhadap x, x0, y0 sama dengan do f per do y x0, y0 turunan f terhadap y sama dengan 0. Jadi maksudnya itu adalah jika pada grafik yaitu berada di titik puncak terdapat bidang yang dimana bidang singkungnya itu adalah rata, maka kita harus gunakan turunannya adalah 0 sama dengan 0. Yang ketiga, titik singular x0, y0 adalah titik singular jika fungsi f tidak terdifferensialkan di x0, y0. Dengan kata lain, turunan f terhadap x tidak ada dan turunan f terhadap y tidak ada.
Sehingga dapat kita simpulkan, misalkan fx, y adalah terdefinisi pada D yang memuat x 0, y 0. Jika fx 0, y 0 adalah suatu nilai S ekstrim, maka x 0, y 0 haruslah berupa salah satu dari suatu titik batas dari D, atau suatu titik stasioner F, dan juga suatu titik singular dari F jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Sulistian dengan NIM 2003020011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal 1 tentang nilai minimum dan nilai maksimum. Contoh 1. Cari nilai-nilai maksimum atau minimum relatif dari fungsi f x, y sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah y pangkat 2 per 4. Penyelesaian. Ada beberapa langkah untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, langkah-langkahnya yaitu perhatikan fungsi tersebut dapat didiferensialkan sepanjang bidang x, y. Jadi, titik-titik kritis yang mungkin adalah titik stasioner. Titik stasioner diperoleh dengan cara menetapkan fx sama dengan 2x kurangi 2 sama dengan 0, dan fy sama dengan y per 2 sama dengan 0. Hal ini didapat x sama dengan 1 dan y sama dengan 0. Jadi, 1,0 adalah titik stasionernya. Kemudian diselidiki apakah titik 1,0 sebagai titik stasioner memberikan suatu maksimum atau suatu minimum atau bukan keduanya. Untuk keperluan tersebut, yaitu memeriksa apakah nilai fungsi di titik stasioner lebih besar atau lebih kecil dari nilai fungsi di sekitarnya. Untuk itu, diperhatikan bahwa f 1,0 sama dengan negatif 1. F x, y sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x tambah y pangkat 2 per 4. X pangkat 2 dikurangi 2x tambah y pangkat 2 per 4 dikurangi 1. X kurang 1, nah ini kita jabarkan, X kurang 1 pangkat 2 ditambah y pangkat 2 per 4 kurang 1 lebih besar dari negatif 1 sama dengan F 1,0. Jadi kita lihat bahwa untuk setiap f x, y lebih besar atau sama dengan f 1,0 untuk setiap x, y. Dengan demikian, fungsi tersebut mencapai minimum relatif di titik 1,0 dengan nilai relatifnya adalah negatif 1. Kemudian, perlu dicatat bahwa tidak setiap titik stasioner akan menjadi titik ekstrimnya, atau tidak memberikan suatu maksimum ataupun minimum. Perkenalkan, nama saya Meliawati dengan NIM 20030200006. Baiklah, ke contoh soal yang kedua. Apakah fungsi dengan f x, y sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat memiliki maksimum dan minimum? Penyelesaiannya, pada fungsi tersebut diperoleh fx, x, y sama dengan 2x dan fy, x, y sama dengan min 2y. Sehingga titik stasionernya diperoleh dengan menetapkan 2x sama dengan 0 dan min 2y sama dengan 0. Jadi, titik stasionernya 0,0 dengan f 0,0 sama dengan 0. Sekarang akan ditunjukkan bahwa titik stasioner ini bukan titik ekstrim. Perhatikan, f x, y sama dengan x kuadrat dikurangi kuadrat sama dengan x dikurang y dalam kurung x ditambah y. Fungsi ini terdefinisi pada R kuadrat yang dapat dibagi menjadi 4 daerah berikut. Yang pertama, untuk daerah min x kurang dari sama dengan y kurang dari x berlaku x ditambah y lebih dari sama dengan 0 dan x kurang y lebih dari sama dengan 0. Jadi f x, y lebih dari sama dengan 0 sama dengan f 0,0. Yang kedua,
Untuk daerah Y lebih dari X dan Y lebih dari sama dengan min X, berlaku X ditambah Y lebih dari sama dengan 0 dan X min Y kurang dari sama dengan 0. Jadi f x, y kurang dari sama dengan 0 sama dengan f 0,0. 3. Untuk daerah X kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan min X, berlaku X ditambah Y kurang dari sama dengan 0 dan X min Y kurang dari sama dengan 0. Jadi f x, y lebih dari sama dengan 0 sama dengan f 0,0. 4. Untuk daerah X kurang dari sama dengan Y dan Y kurang dari sama dengan min X, berlaku X ditambah Y kurang dari sama dengan 0 dan X kurang Y kurang lebih dari sama dengan 0. Jadi f x, y kurang dari sama dengan 0 sama dengan f 0,0. Dari keempat situasi yang muncul dapat disimpulkan bahwa titik 0,0 sebagai titik stasioner bukan sebagai titik ekstrim. Dalam hal ini, titik 0,0 tidak memberikan suatu maksimum atau minimum walaupun titik 0,0 sebagai titik stasionernya. Untuk menyelidiki apakah titik stasioner menjadi titik ekstrim, kita bekerja untuk ketidaksamaan, yaitu meriksa apakah nilai fungsi dari titik stasioner lebih besar atau lebih kecil dari nilai fungsi di sekitarnya. Cara seperti ini sulit atau sukar bila persamaan fungsi dua peubahnya agak rumit. Untuk mengatasi ini akan digunakan uji turunan parsial kedua. Karena uji ini melibatkan turunan parsial, maka uji ini berlaku jika titik kritisnya adalah titik stasioner. Sedangkan fungsi yang tidak mempunyai turunan parsial, maka penyelidikan suatu fungsi apakah mencapai ekstrim tetap seperti perhitungan semula. Nah, sebelumnya pada contoh 1 dan contoh 2 itu merupakan penyelesaian untuk mencari nilai ekstrim baik maksimum maupun minimum dengan menggunakan uji turunan parsial pertama. Lalu bagaimana dengan uji turunan parsial yang kedua? Nah, berikut penjelasannya. Yang ketiga, uji turunan parsial kedua untuk ekstrim lokal dan global. Misalkan f x, y merupakan turunan parsial kedua yang kontinu di suatu persekitaran dari x 0, y 0 adalah titik stasioner dari f. Misalkan D, jadi D itu adalah determinan. Untuk mencari determinannya, kita harus menggunakan uji turunan parsial yang kedua. Turunan f terhadap x, turunan kedua x 0, y 0, fx terhadap y x 0, y 0, fy terhadap x 0, y 0, dan turunan f terhadap y, turunan yang kedua x 0, y 0. Nah, dengan mencari determinan seperti matriks akan kita dapatkan nilai determinan. Nah, determinan ini berguna untuk mencari maksimum lokal, minimum lokal, ataupun pelana. Jika D besar dari 0 dan turunan kedua f terhadap x 0, y 0 kecil dari 0, maka fx, y adalah nilai maksimum lokal, di mana kalau pada grafik kurvanya akan terbuka ke bawah. Yang kedua, jika D besar dari 0 dan turunan f terhadap x, turunan kedua x 0, y 0 besar dari 0, maka fx, y adalah nilai minimum lokal. Di dalam grafik, kurvanya akan terbuka ke atas. Yang ketiga, jika D kecil dari 0 dan fx, y bukan suatu nilai ekstrim, fx, y dan fx, y itu adalah titik pelana. Dan yang keempat, jika determinannya sama dengan 0, berarti pengujian tidak memiliki kesimpulan atau fungsi tersebut tidak memiliki hasil. Itu bukan merupakan titik pelana, minimum lokal, ataupun maksimum lokal. Nama saya Resti Ami Rozaliana dengan NIM 200302008.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3 tentang materi ekstrim fungsi dua peubah. Di mana soalnya, tentukan ekstrim jika ada untuk fungsi f yang didefinisikan oleh fx, y sama dengan 3x pangkat 3 tambah y kuadrat dikurang 9x ditambah 4y. Oke, kita ke penyelesaiannya. Yang pertama, karena fxy sama dengan 9x kuadrat kurang 9 dan fxy sama dengan 2y ditambah 4, maka titik-titik kritis diperoleh dengan memecahkan persamaan simultan. Maka kita menggunakan persamaan fxy sama dengan 0. Yang pertama kita ambil yang 9x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Maka x kuadrat dikurang 1. Kenapa dapatnya 1? Karena 9 dibagi 9 sama dengan 1. Didapatlah x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Maka dari itu, persamaannya menjadi x dikurang 1 dikali x ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga x1-nya sama dengan 1 dan x2-nya sama dengan negatif 1. Kita lanjut yang kedua, yaitu fxy sama dengan 0. Kita sudah ketahui yang fxy satu lagi yaitu 2y ditambah 4 sama dengan 0. Y sama dengan negatif 2. Sehingga titik kritisnya adalah 1, negatif 2 dan negatif 1, negatif 2. Lalu D sama dengan integral dari fxx x0, y0, fxy x0, y0, fxy x0, y0, fyy x0, y0 sama dengan 18x, 0, 0, 2 sama dengan 36x kurang 0 sama dengan 36x. Kesimpulannya, karena pada titik kritis 1, negatif 2, D sama dengan 36 dikali 1 dikurang 0 sama dengan 36 besar dari 0 dan fxx sama dengan 18 besar dari 0. Jadi, 1, negatif 2 merupakan titik minimum lokal. Yang kedua, pada titik kritis negatif 1, negatif 2, D sama dengan 36 dikali negatif 1 dikurang 0 sama dengan negatif 36 kecil dari 0 dan fxx sama dengan negatif 18 kecil dari 0. Jadi, titik negatif 1, negatif 2 titik-titik plana, bukan suatu ekstrim. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadila Witriani dengan NIM 2003020012. Di sini saya akan membahas contoh soal nomor 4 beserta pembahasannya. Baiklah, untuk soal yang nomor 4 berbunyi: cari semua titik maksimum lokal, minimum lokal, dan pelana jika ada dari fungsi x, y sama dengan x pangkat 4 ditambah y pangkat 4 min 4xy ditambah 1. Maka penyelesaiannya adalah, nah, kalau kita ingin mencari titik ekstrim, jadi pertama-tama si titik itu haruslah titik kritis ya. Ada kemungkinan titik kritis ini bisa menjadi titik maksimum, baik global maupun lokal. Untuk soal fungsi x, y sama dengan x pangkat 4 ditambah y pangkat 4 min 4xy ditambah 1. Nah, kita hitung dulu gradien f-nya, yaitu gradien f-nya itu ada fungsi f terhadap x dan fungsi f terhadap y dengan dan diset sebagai 0,0. Baiklah, untuk gradien f-nya ini, gradien f itu mempunyai dua komponen ya. Yang pertama adalah turunan parsial terhadap x, seperti yang saya katakan tadi, dan juga turunan parsial f terhadap y. Nah, untuk fx ini kita set sebagai 0, dan untuk turunan f terhadap y juga kita set sebagai 0. Nah, setelah itu kita cari nih, ada berapa sih titik kritisnya. Nah, kalau f-nya seperti itu, maksudnya f-nya x pangkat 4 plus y pangkat 4 min 4xy plus 1, gradien f-nya itu berapa? Nah, gradien f
ini terhadap X ini didapatilah 4X pangkat 3 min 4Y. Dan juga gradien F terhadap Y-nya itu didapati 4Y pangkat 3 min 4X. Dan diset sebagai 0,0. Nah, selanjutnya untuk turunan parsial F terhadap X kita set sebagai 0, itu nilainya adalah 4X min 4Y, kita samakan dengan 0. Setelah itu dapatlah hasilnya itu X pangkat 3 sama dengan Y. Nah, jadi dari X pangkat 3 sama dengan Y ini didapat dari mana? Jadi tadi kan kita setkannya sebagai 0 ya, jadi 4X pangkat 3 min 4Y sama dengan 0. Jadi dari min 4Y nya ini kita pindah ruaskan jadi 4X pangkat 3 sama dengan 4Y. Lalu X pangkat 3 sama dengan 4Y per 4, maka didapatilah X pangkat 3 sama dengan Y. Begitu pula dengan fungsi turunan parsial F terhadap Y, yaitu 4Y pangkat 3 min 4X sama dengan 0. Selanjutnya 4Y pangkat 3 sama dengan 4X kita pindahkan ruas. Selanjutnya 4Y pangkat 3 Y pangkat 3 sama dengan 4X per 4, maka didapatilah Y pangkat 3 sama dengan X. Nah, untuk yang ini merupakan persamaan satunya, dan juga untuk yang ini merupakan persamaan keduanya. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita mensubstitusikan dari persamaan kedua ini ke persamaan yang pertama, yang dimana kita dapatkan persamaan keduanya yaitu Y pangkat 3 sama dengan X, atau bisa saja kita tulis sebagai X sama dengan Y pangkat 3 ya. Jadi Y nya itu kita masukin nilai dari persamaan satunya, jadi X sama dengan X pangkat 3 dipangkatkan 3 menjadi X pangkat 9. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan jadi X pangkat 9 dikurang X sama dengan 0. Setelah udah dapat, kita faktorkan nih, kita faktorkan X pangkat 9 min X nya ini. Jadilah X dikali X pangkat 4 ditambah 1 dikali X pangkat 4 min 1 sama dengan 0. Nah, dari X pangkat 4 min 1 ini bisa kita faktorkan lagi menjadi X pangkat 2 plus 1 dikali X pangkat 2 min 1. Nah, jadi dari X pangkat 2 min 1 itu kan bisa difaktorkan lagi menjadi X plus 1 dikali X min 1. Nah, untuk keseluruhannya, pemfaktorannya itu menjadi X dikali X pangkat 4 ditambah 1 dikali X pangkat 2 plus 1 dikali X plus 1 dikali X min 1 sama dengan 0. Nah, setelah difaktorkan, maka X pangkat 4 plus 1 dan X pangkat 2 plus 1 ini yaitu nggak punya akar ya. Berarti semua X yang memenuhi adalah X yang membuat X ini X plus 1, X min 1 sama dengan 0 ya. Jadi maka X nya itu bisa kita dapatkan adalah 0, min 1 atau 1. Nah, untuk masing-masing X-nya ini kita cari padanan Y-nya. Jadi tadi kan katanya nilai Y-nya itu adalah Y sama dengan X pangkat 3 ya. Y sama dengan X pangkat 3. Berarti ketika X sama dengan 0, X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1 dimasukkan ke persamaannya yang tadi. Kita coba contohkan satu soal aja. Misalnya tadi kan X-nya itu 0. Nah, selanjutnya Y-nya itu kan sama dengan X pangkat 3. Dimasukin nilai X-nya, yaitu 0 pangkat 3. Maka nilainya Y-nya adalah 0. Begitu pula ketika kita memasukkan min 1 atau 1 ke persamaannya. Maka kita mempunyai 3 buah titik kritis, yaitu bernilai 0,0, min 1, min 1, dan juga 1,1. Nah, dari ketiga titik kritis ini, kita uji dengan menggunakan si diskriminan yang telah dibahas sebelumnya. Jadi diskriminannya itu ada fx dengan nilai fx tadi adalah 4x pangkat 3 min 4y. Lalu kita turunkan terhadap x-nya lagi menjadi fxx, yaitu nilainya 12x pangkat 4. Selanjutnya yang untuk fy sama dengan 4y pangkat 3 min 4x. Lalu kita turunkan lagi terhadap y menjadi fyy sama dengan 12y pangkat 2, dan juga nilai fxy sama dengan min 4, dan juga fyx sama dengan min 4. Nah,
sekarang kita coba hitung. Kita masukkan nilai diskriminannya. Fxx tadi adalah 12, X pangkat 2, Fyx sama dengan min 4, Fxy sama dengan min 4, Fyy sama dengan 12y kuadrat. Nah, selanjutnya kita hitungkan diskriminannya. Jadi 12x pangkat 2 dikali 12y pangkat 2, itu kan nilainya 144x pangkat 2y pangkat 2. Dikurang min 4 dikali min 4 yaitu 16, jadi min 16 ya. Jadi nilainya adalah 144x pangkat 2 y pangkat 2 min 16. Nah, sekarang kita coba nih hitung di mana di antara 0,0, min 1,1 dan juga 1,1 ini masuk ke kategori yang mana? Ke kategori yang pertama kah, kedua maupun yang ketiga yang telah kita bahas oleh teman saya sebelumnya. Jadi supaya kita bisa bilang yang mana nilai minimum lokal, yang mana yang maksimum lokal, dan yang mana yang titik pelana. Nah, dari sebuah soal mungkin saja kita itu tidak muncul semuanya. Contohnya saja, bisa saja yang muncul itu hanya minimum lokal dan juga pelana, atau mungkin saja cuma ada maksimum lokal ketiganya. Jadi kita masukkan nilainya yaitu 0,0. Kita cari nih, kita masukin nilai X dan Y-nya itu adalah 0,0. Didapatilah hasilnya itu min 16. Nah, jadi min 16 ini kan dia lebih kecil dari 0. Jadi 0,0 itu merupakan titik pelana. Untuk titik kritis yang bernilai min 1, itu dia ketika kita masukkan nilai X dan Y-nya min 1 dan min 1, itu didapati hasilnya adalah 144 min 16. Dan 144 min 16 ini dia merupakan lebih besar dari 0 dengan Fxx sama dengan 12. Jadi untuk min 1, itu merupakan titik minimum lokal. Mengapa? Karena dia merupakan lebih besar dari 0. Dan untuk D1 yaitu 1, itu ketika dihitung nilai dimasukkan ke persamaannya yaitu X-nya 1 dan juga Y-nya 1, didapati hasilnya juga 144 min 16 dengan lebih besar dari 0, dan didapati Fxx-nya itu sama dengan 12. Jadi untuk untuk 1,1 itu merupakan titik minimum lokal karena dia lebih besar dari 0 juga. Seperti itu. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, terlebih kurangnya mohon maaf. Lalu, kapan maksimum dan minimum global ada? Jika F kontinu pada daerah D, tertutup dan terbatas, maka F punya nilai maksimum global dan minimum global pada D. Nah, perhatikan gambar tersebut. Pada daerah D memiliki daerah yang merupakan daerah yang tertutup, di mana D memiliki batas-batas. Nah, batasnya itu seperti garis yang berwarna merah ini. Jika garis berwarna merah ini terputus-putus, maka dia tidak tertutup. Dan terbatas itu maksudnya daerah tersebut dilingkupi oleh suatu lingkaran. Maka dia memiliki maksimum global dan minimum global. Adapun strategi untuk mencarinya: 1. Cari titik kritis di dalam D. 2. Cari nilai ekstrim F pada batas tersebut. Ketiga, bandingkan hasilnya. Ketika kita dapat titik ekstrim, nilai ekstrimnya kita bandingkan. Jika nilai tersebut besar, paling besar, maka itu adalah maksimum global. Jika nilai tersebut paling kecil, maka itu merupakan minimum global. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara Anita dengan NIM 2003020009. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai maksimum dan minimum global. Contoh soal yang kelima, tentukan nilai maksimum dan minimum global dari fungsi X, Y sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah 2Y pada persegi panjang determinan X, Y, di mana X lebih besar sama dengan 0, X lebih kecil sama dengan 3, dan Y lebih besar sama dengan 0, Y lebih kecil sama dengan 0.
di mana sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah 2Y. Ini memiliki dua komponen, yaitu turunan parsial X terhadap Y. Kita misalkan turunan parsial X terhadap X itu 0 dan turunan X terhadap Y itu 0. Jika determinan fungsi turunan parsial F terhadap X itu sama dengan 2X kurang Y dan turunan parsial F terhadap Y itu sama dengan 2X ditambah 2, sehingga didapatlah 2X sama dengan 2Y dan 2X sama dengan 2, Y sama dengan 1, sehingga didapatlah titik kritisnya adalah 1,1. Selanjutnya, dapat kita lihat di grafik di samping. Sepanjang L1, titik berbentuk X, 0, di mana X lebih kecil sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 3. Maka fungsi X, Y sama dengan F, X, 0 sama dengan X kuadrat. Nilai minimum terjadi di X sama dengan 0 dan nilai maksimum terjadi di X sama dengan 3, sehingga didapatlah titik kandidatnya berada di 0,0 dan titik berbentuk 3,Y, di mana Y lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2. Maka fungsi X kurang 6Y ditambah 2Y. Selanjutnya, 9 dikurang 4Y yaitu jumlahkan turun. Sehingga didapatlah titik ekstremnya yang berada di 3,0 dan 3,2. Selanjutnya, sepanjang L3, kita lihat fungsinya berbentuk X,2, di mana X lebih kecil sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 3. Maka fungsi X, Y sama dengan F, X,2 sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4, dikurang 4. Maka didapatlah X-nya sama dengan 2. Dan didapatlah titik kandidatnya berada di 0,2, 3,2, dan 2,2. Selanjutnya sepanjang L4 dapat kita lihat titiknya berbentuk 0,Y, di mana Y lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2. Maka F, X, Y sama dengan F, 0,Y sama dengan 2Y yaitu monoton naik. Maka titik kandidatnya berada di 0,0 dan 0,2. Selanjutnya, kita masukkan nilai titik kritisnya ke persamaan F, X, Y sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah 2Y. Maka didapatlah titik 1,1 itu adalah 1, 0,0 adalah 0, 3,02 adalah 4, dan 2,2 adalah 2. Maka didapatlah nilai maksimum globalnya sama 2, dan nilai maksimum globalnya adalah yang berada di titik 3,2. Baiklah, ini sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami bahas atau yang telah kami jelaskan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terlebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.